أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Kita berkumpul kembali dalam rangka mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih ya atas kunjungannya. Semoga channel ini berkenan bagi Anda, yaitu bagi kita semua yang ingin mempelajari, memahami daripada kitab suci kita, kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Ya, semoga kita semua bisa menikmati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya nih, kita kan diajarkan agar apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk mencari ridho Allah. Nah, bagaimana nih kiat-kiatnya atau ciri-cirinya untuk tahu bahwa yang kita kerjakan ini diridhoi oleh Allah? Itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita memahami terlebih dahulu apa itu ridha Allah. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 15-16, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Allah sudah memberikan kitab yang isinya adalah cahaya buat kita semua, buat manusia, di mana cahaya itulah yang memberikan penjelasan kepada kita. Apakah kita akan menyia-nyiakan cahaya tersebut? Tentu tidak. Dan cahaya tersebut untuk siapa? Tentunya adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita baca ayat ke-16 ya, barang juga. Mari kita baca sama-sama. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita pada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi bisa kita cerna ya, bahwa Allah telah menurunkan kitabnya ya, sebagai cahaya. Untuk apa kitabnya? Menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus. Kalau sudah ada petunjuk seperti itu kepada kita, kemana? Ke jalan yang lurus. Dan kemana itu jalan yang lurus? Itu menuju keselamatan.
apakah kita tidak akan mengikutinya? Ya, kita harus mengikutinya kalau kita mau selamat. Nah, jadi ridha Allah adalah suatu proses yang terjadi sesuai dengan cahaya Allah, yaitu petunjuknya yang dibawa oleh Rasulnya guna mengeluarkan kita dari kegelapan. Nah, jadi orang yang diridhoi ini sudah kelihatan nih, ya, yaitu dia dikeluarkan dari kegelapan, ya, dari ketidaktahuan. Nah, itu kira-kira ya. Oke, lalu kita lihat di surat Luqman ayat 1-5. Ya, di dalamnya menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada hikmah sebagai petunjuk. Ya. Nah, kita baca sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di situ jelas bahwa di dalam kitab Al-Quran itu, ya, itu yang memberi petunjuk siapa? Adalah hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya, nah, itulah yang membuat kita keluar dari kegelapan, ya, sehingga kita masuk ke keselamatan dan beruntung. Sebagai contoh, ya, mari kita lihat. Melakukan pembicaraan itu atau bersilaturahmi itu adalah suatu hal yang baik. Ya, berbincang-bincang itu adalah suatu hal baik, ya, antara manusia untuk menjalin silaturahmi. Allah memberi petunjuk bahwa pembicaraan yang paling baik adalah pembicaraan, tidak semua pembicaraan, tapi ada pembicaraan-pembicaraan yang memang diridhoi oleh Allah. Yaitu apa? Pembicaraan apa? Pembicaraan yang diridhoi itu adalah pertama, ya, mengajak bersedekah. Itu adalah pembicaraan yang diridhoi. Kedua, melakukan kebaikan. Ketiga, mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan keempat adalah kebajikan, melaksanakan kebajikan. Dan kelima adalah pembicaraan mengenai ketakwaan. Pembicaraan yang diridhoi, ya, adalah seperti itu. Ya, ini ayatnya. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan orang-orang yang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa buat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Nah, jadi Allah sudah bilang ya bahwa pembicaraan yang baik itu adalah menyuruh orang bersedekah, ya, berbuat kebaikan, mengadakan perdamaian, ya. Itulah pembicaraan yang baik, pembicaraan yang diridhoi. Lalu bagaimana dengan pembicaraan yang tidak diridhoi? Ada juga contohnya. Ya. Di surat Al-Mujadilah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah
yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Nah, itu jelas bahwa pembicaraan yang dilarang, yang tidak diridhoi itu adalah pembicaraan yang perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka pada Rasul. Nah, itulah pembicaraan yang tidak diridhoi. Dari dua ayat tersebut, yaitu An-Nisa 11 ya dan Al-Mujadilah 9 ya, menjelaskan bahwa pembicaraan yang diridhoinya adalah pembicaraan yang mengajak orang untuk bersedekah, berbuat kebaikan, dan yang mendamaikan persatuan ya, kebajikan serta takwa. Nah, itulah. Jadi usahakan kalau kita sedang mengadakan pembicaraan, itulah tuntunannya. Nah, apabila perbuatan yang dilakukan tidak mengikuti petunjuk atau tidak sesuai penjelasan dari Allah, maka perbuatan tersebut menjadi amal yang sia-sia, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 103 sampai 105. Mari kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Nah, jadi ada amal yang sia-sia, yang tidak ditimbang, tidak diperhitungkan, tidak diperhatikan Allah, yaitu amal-amal yang tidak diridhoi. Jadi sudah sangat jelas bahwa perbuatan baik yang mengikuti dan sesuai petunjuk Allah lah yang paling efektif untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, kira-kira begitu pelajarannya. Lalu yang kedua, Pak, apakah ciri orang yang telah mendapatkan ridho berbuat baik sesuai petunjuk Allah? Tentu ada ya ciri-cirinya. Nah, untuk itu mari kita baca bersama-sama surat Ar-Ra'd ayat 22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, di sini jelas ya ciri-cirinya orang itu apa? Melaksanakan sholat, yaitu ingat selalu kepada Allah, dan ringan tangan ya, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah pada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Lalu Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang yang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhoannya, maka wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya,
karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar, ya. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, maka janji Allah selanjutnya adalah mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Nah, nanti kita akan mengupas tuh apa itu ampunan dan pahala yang besar, ya. Nah, bagaimana dengan ciri orang yang diridhoi Allah? Ya, nah ini di Al-Quran ada ya ciri-ciri orang yang telah diridhoi Allah seperti disebutkan tadi, yaitu apa? Selalu bersabar, ya. Lalu yang kedua apa? Melaksanakan sholat, selalu ingat Allah, ayat-ayat Allah, ya. Berinfak di jalan Allah, menolak kejahatan dengan kebaikan, bersikap tegas dengan orang kafir, ya, berkasih sayang sesama orang beriman, ruku dan sujud bekerja sama, ya, mencari karunia Allah, mencari ridho dengan mempelajari ayat-ayat Allah, lalu wajah mereka tampak bekas sujud, senantiasa mengajak kepada perbuatan baik, ya. Nah, bekas sujud itu adalah apa? Bekas-bekas perbuatan baiknya dia. Misalnya seorang guru mendidik menjadi seorang anak yang soleh. Nah, itu adalah bekas sujudnya, yaitu anak yang soleh. Contoh orang yang telah diridhoi Allah. Nah, di Al-Quran itu ada banyak contoh tentang orang-orang yang telah diridhoi Allah, yaitu para nabi. Nah, salah satu contohnya adalah, mari kita lihat ya, surat Maryam ayat 54-55, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhan. Nah, jadi Nabi Ismail adalah salah satu contoh orang atau salah satu contoh nabi yang diakui oleh Allah sebagai orang yang telah diridhoi di sisinya. Maka kalau kita mau lihat ya bagaimana sikap terjangnya Nabi Ismail, silakan kita baca sejarah Nabi Ismail. Ya. Jadi ridho Allah ya itu adalah agar perbuatan baik kita diridhoi Allah. Maka setiap kebaikan seyogianya dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Oleh karenanya kita harus mengetahui, membaca terlebih dahulu petunjuknya, yaitu kitab Al-Quran, ya, sehingga kita mengetahui isinya. Ya. Nah, di situ kita tinggal contoh saja. Janji Allah kepada orang yang diridhoinya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Nah, jadi orang yang diridhoi Allah itu dijanjikan surga Aden, ya, seperti di ayat Al-Maidah ayat 119. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi ridho itu harus timbal balik, ya. Kita melakukan petunjuk Allah dengan ridho, maka Allah ridho kepada kita. Kalau kita tidak bisa mengikuti sesuai dengan perintah Allah, ya, petunjuk Allah, ya tentu saja
sulit untuk dapat ridho Allah. Gitu. Jadi kita juga harus mengikutinya dengan ridho, supaya ridho Allah juga datang kepada kita.